Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah, para kiai, para habaib, para asatizah yang hadir pada kesempatan majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf, guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Alwi Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, guru kita Al-Ustadz Ahmad Farhan Manfaluti bin Kiai Haji Abdul Khaliq Ahmad Muallif, guru kita Al-Ustadz Syarif Hidayatullah, Al-Ustadz Kamali Said, Al-Ustadz Hafiz Kurnia, Al-Ustadz Rifki Haitami, dan para jamaah sekalian yang hadir pada majlis malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majlis malam ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar daripada kita, daripada majlis ini, semua kita diampuni segala dosa-dosa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadirat muslimat, malam ini kita datang ke tempat ini dengan beberapa maksud. Yang utama adalah kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu maqalah yang dinisbatkan kepada Sufyan ibn Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan nama orang soleh maka turun rahmat di tempat itu. Fakaifa bisayyidis salihin, bagaimana dengan penghulunya orang soleh, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sejak awal tadi selalu kita sebut-sebut. Maka pastilah tempat ini menjadi tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlal dzikri. Allah mempunyai malaikat yang malaikat-malaikatnya itu tugasnya hanya muter-muter untuk mencari orang-orang yang berzikir. Maka tatkala mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari, mereka akan saling memanggil sesama mereka, halummu ila hajatikum, kemarilah, yang kita cari kita sudah jumpa. Maka malaikat berbondong-bondong datang ke tempat ini sambil
mengepakkan sayapnya, tanda mereka ridha terhadap apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, walhal Allah itu zat yang maha tahu. Allah tanya apa yang dikatakan oleh umatku, yang dikatakan oleh hambaku. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka semuanya mensucikan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau. Kemudian kata Allah, apakah mereka pernah lihat aku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Maka malaikat berkata, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mensucikanmu, mengagungkanmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka minta agar mereka masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat nikmat syurga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat nikmat syurga? Kemudian malaikat ini berkata dengan penuh keyakinan, seandainya manusia-manusia ini melihat kenikmatan syurga, maka mereka akan bersungguh-sungguh lagi meminta syurga kepadamu. Kemudian apa yang mereka minta? Perlindungan. Mereka minta agar dijauhkan daripada neraka. Apakah mereka pernah melihat siksaan neraka? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat siksaan neraka? Tentu mereka akan bersungguh-sungguh lagi minta perlindungan agar jangan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Ushhidukum ya malaikati." Aku saksikan di hadapan kalian para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka semuanya. Aku ampuni semua yang ada di tempat itu. Kemudian malaikat ada yang berkata, ya Allah, ada di antara yang hadir tujuannya bukan untuk mengagungkanmu, bukan untuk memujimu, bukan untuk meminta yang apa yang disebutkan tadi. Mereka ada hajat yang lain ya Allah. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah merasa rugi, merasa celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Hadirnya kita ke tempat ini, niat kita macam-macam. Ada yang ingin hadir maulid murni karena ingin cinta kepada Rasulullah. Ada yang ingin mencari yang lainnya. Tetapi hadirnya kita ke tempat ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita apapun yang menjadi niat kita datang ke tempat ini. Karena kita berada pada majlis yang mulia, majlis di mana disebutkan di tempat ini nama manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak lain kita memperingati Maulidur Rasul adalah agar kita bertambah cinta kepada Rasulullah. Sebab dengan cinta inilah yang akan membawa kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita sedikit, dosa kita dianggap lebih banyak, jangan pernah berkecil hati apabila kita memiliki cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang akui itu ketika didatangi oleh seorang A'rabi, yang A'rabi itu mengaku amalnya sedikit, sholatnya tidak banyak, puasanya tidak sering, sodakohnya juga jarang-jarang. Akan tetapi dia berkata, inni uhibbullah wa rasuluh, inni uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dengan sebab cinta kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Alangkah ruginya kalau cinta itu kita letakkan pada manusia-manusia yang tidak layak kita jadikan sebagai idola. Ini banyak anak-anak remaja nih, ya, anak-anak generasi milenial gitu. Biasanya anak-anak yang sebegini nih
minatnya adalah artis-artis apa? Artis-artis Korea. Iya. Hah? Apaan? Udah nggak usah ngomong, saya nggak dengar itu, nggak jelas itu. Ini yang hadir anak-anak muda generasi milenial, rata-rata cintanya itu. Yang perempuan sukanya lihat artis Korea. Kebetulan yang ceramah mirip-mirip orang Korea ini. Ya. Tetapi cinta kepada mereka tidak membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, letakkan cinta yang paling besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah letakkan cinta hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya tidak akan lama berceramah sebab setelah ini ada guru kita yang akan juga menyampaikan tausiah dan mauizahnya. Di antara tanda orang cinta itu, dia suka menyebutkan nama orang yang dia cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang suka sesuatu maka dia akan suka menyebutnya. Ya. Orang yang suka kepada sesuatu maka nama itulah yang senantiasa dia ulang-ulang untuk dia sebut karena ada cinta pada hatinya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara buktinya adalah banyakkan menyebut nama baginda Rasulullah melalui salawat-salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, ada sebuah riwayat yang hadis ini daripada Ubay ibn Ka'ab, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya hendak berselawat kepadamu. Saya hendak memperbanyakkan salawat kepadamu. Berapa banyak yang aku perlu peruntukkan untukmu?" Kata Nabi, "Terserah kepadamu. Apakah seperempatnya ya Rasulullah?" "Ma syi'ta in zitta fahuwa khairun laka." Terserah, tapi kalau mau tambahkan lagi maka bagus untukmu. Bagaimana kalau setengahnya, setengah hari-hariku, waktu-waktuku untuk aku banyakkan salawat kepadamu? Terserah kepadamu. Kalau engkau ingin tambahkan lagi maka bagus bagimu. Apakah 2/3? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairun laka. Terserah kepadamu, kalau engkau tambahkan lagi maka baik untukmu. Kemudian kata Ubay ibn Ka'ab, "Ya Rasulullah, aku akan peruntukkan semua waktuku hanya untuk bersalawat kepadamu. Tidak ada permohonan lain yang aku minta kepada Allah melainkan hanya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Ubay ibn Ka'ab dia berkata kepada Rasulullah, dia tidak akan minta yang lain kepada Allah, dia hanya memperbanyakkan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? "Idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzambuka." Kalau itu yang engkau katakan, maka Allah akan mencukupkan segala keinginanmu. Allah juga akan ampuni segala dosa-dosamu. Jamaah sekalian, pernyataan daripada baginda Rasulullah ini adalah sebagai bukti bahwa apabila orang memperbanyakkan sholawat, hajat-hajat yang tidak sempat dia minta kepada Allah akan Allah kabulkan. Idzan tukfa hammaka, maka akan dicukupi, akan dikabulkan apa yang menjadi keinginan kita walaupun tidak sempat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah. Jamaah sekalian, ini mujarrab ya. Ini mujarrab. Kalau kita ada masalah, ada hajat, kalau ingin cepat dikabulkan maka banyakkan salawat.
Ini mujarrab yang diamalkan oleh generasi ke generasi, bahwa ketika mereka ada masalah, maka ketika itu mereka memperbanyakkan salawat, hajatnya, masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ini masyhur di negeri Syam. Kisah ini masyhur di negeri Syam. Ada seseorang yang dia berhutang kepada orang lain untuk satu hajat yang memang mendesak. Dia pinjam kepada seseorang pengusaha sebanyak 500 dinar. Kisah ini cukup masyhur. Dia pinjam kepada orang ini sebanyak 500 dinar. Dia berjanji akan mengembalikannya pada tarikh yang sudah ditentukan. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampailah pada waktu yang sudah ditentukan. Ditagih orang ini, mana janjinya? Kembalikan hutang yang engkau pinjam. Orang ini tidak punya duit untuk membayar hutangnya. Kemudian karena dia tidak bisa membayar hutang itu, dan orangnya pun tidak mau tahu kamu sudah janji kamu ingin bayar pada tarikh ini, maka bayar. Kalau kamu tidak mau bayar, kita sama-sama ke qadhi. Kita bawa ke pengadilan, selesaikan masalah kita di pengadilan. Maka kemudian mereka datanglah kepada qadhi untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian tuan qadhi ini pun berkata, kamu wajib membayarkan hutang yang kau pinjam kepadanya. Tuan qadhi, saya tidak punya duit. Demi Allah, saya tidak punya duit untuk membayar hutang yang saya pinjam daripadanya. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau membayar, maka kamu harus dipenjara, katanya. Kemudian dengan pasrah dia berkata, kalaupun saya harus dipenjara, saya rela. Karena memang saya tidak punya duit untuk membayar hutang itu. Tetapi saya minta izin, wahai Tuan, izinkan saya untuk pulang, dan besok pagi saya janji akan kembali kepada Tuan. Pada awalnya tuan qadhi ini menolak. Tidak boleh. Nanti kamu lari. Kalau kamu pulang ke rumah, kamu lari. Demi Allah, saya tidak akan pernah lari. Izinkan saya untuk pulang, sekedar berjumpa dengan keluargaku, menghabarkan apa yang menimpa aku. Besok aku akan datang lagi kepada Tuan. Kemudian tuan qadhi ini berkata kepadanya, apa jaminanmu kalau engkau besok akan datang lagi ke tempat ini menjumpai aku? Kemudian orang ini berpikir, apa kira-kira yang bisa dijaminkan olehnya yang membuat qadhi ini percaya? Kemudian dia berkata, aku menggadaikan, seandainya aku tidak kembali besok, aku rela tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad lagi. Oh, Masya Allah. Itu jaminannya jaminan luar biasa. Kalau besok saya tidak datang lagi, saya rela tidak dianggap sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Ini qadhi adalah qadhi yang tahu bagaimana besarnya jaminan itu. Akhirnya diizinkan dia untuk pulang. Sampai di rumah dia ceritakan kepada istrinya, wahai istriku, saya diputuskan akan masuk penjara. Kenapa engkau bisa keluar? Saya minta izin kepada beliau, kepada tuan qadhi, dengan jaminan. Apa jaminan yang abang katakan kepada tuan qadhi? Saya jaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata kepadanya, kalau besok saya tidak kembali, saya rela tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Istrinya pun terkejut. Kalau itu yang menjadi jaminan abang, ya sudah, malam ini kita minta kepada Allah dengan wasilah salawat kepada baginda Rasulullah. Kita banyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dia tahu bahwa ada hadis itu. Maka laki bini ini dua-duanya sepakat tidak tidur malam itu, melainkan mereka akan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka mereka pun memperbanyakkan selawat.
Tetapi karena mereka saking penatnya berzikir, bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka mereka pun tertidur. Dan dalam keadaan tidur itu, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi si suaminya. Rasulullah datang kepada mimpi suaminya itu, berkata kepadanya, "Wahai fulan, kalau engkau ada hajat, besok pagi datanglah kepada Amir, datanglah Tuan Gubernur, katakan kepadanya, sampaikan salamku untuknya. Seandainya dia tidak mempercayainya, katakan kepadanya bahwa dia punya kebiasaan bersalawat kepada aku setiap hari 1000 kali. Dan katakan kepadanya pada malam terakhir dia tersilap menghitung, tetapi aku anggap sempurna hitungannya. Sampaikan itu kepadanya, minta kepadanya untuk selesaikan masalahmu." Kemudian dia terbangun dari mimpinya, dia ceritakan kepada istrinya, kemudian dia cepat-cepat besok pagi datang ke rumah Tuan Amir itu, Tuan Gubernur di tempat itu. Datang kemudian dia ke rumahnya, kemudian dia sampaikan apa yang dia jumpai dalam mimpinya. "Tuan Amir, saya minta kepada Tuan agar Tuan selesaikan masalah hutang saya. Saya punya hutang 500 dinar, tolong Tuan bayarkan." Pada awalnya Amir ini tidak percaya, tidak mau dan tidak percaya. Kemudian lelaki ini berkata lagi, "Tuan, semalam saya berjumpa dengan Rasulullah dan baginda Rasulullah menyampaikan salam kepada Tuan." Terkejut dia yang selama ini banyak berselawat, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tetapi kemudian orang ini mengaku bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan salam kepadanya. Dan dia pun tidak lantas percaya begitu saja. "Apa buktinya kalau engkau bermimpi berjumpa Rasulullah?" "Tuan, Rasulullah sampaikan kepada saya bahwa Tuan punya kebiasaan bersalawat kepadanya sehari sebanyak 1000 kali salawat." Terkejut Amir ini. Bagaimana dia tahu bahwa saya banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sehari sebanyak 1000 salawat? Dan Rasulullah berpesan bahwa malam terakhir Tuan tersilap menghitung, tetapi Rasulullah menganggap sempurna bilangannya. Alangkah terkejutnya dia bahwa apa yang sudah dia lakukan dan dia sudah sampaikan kepada baginda Rasulullah itu rupa-rupanya diketahui dan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahagia dapat salam daripada Rasulullah. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, dia keluar tidak lama kemudian dia bawa duit. "Wahai fulan, karena kau sudah memberikan kabar gembira kepada aku, maka aku berikan kepadamu 500 dinar. Yang ini berasal daripada Baitul Mal, bayarkan hutang-hutangmu." Kemudian, "Ini dari duit pribadiku, aku berikan kepadamu, harta jumlahnya adalah sebanyak 2500 dinar. Ambillah ini sebagai rasa terima kasihku kepadamu, karena engkau sudah sampaikan apa yang sangat aku harapkan, yaitu apa yang engkau sampaikan kepadaku." Rasulullah menyampaikan salam kepadaku. Diberikan kepada orang ini 2500 dinar. Kemudian sebetulnya masalahnya selesai atau tidak itu? Selesai. Hutangnya dibayarin 500, ditambah lagi 2500. Tadinya punya utang 500 dinar, malah dia bawa untung 2500. Kemudian dia bawa duit itu berjumpa dengan siapa?
berjumpa dengan Tuan Qadi. Dia ingin mengatakan bahwa dia sudah punya duit untuk bayar hutang. Baru dia ketok rumah ini Tuan Qadi, dibuka oleh Tuan Qadi. Orang ini dipeluk oleh Tuan Qadi, dipeluk oleh Tuan Qadi. Kemudian dia menangis karena bahagia. Terima kasih, gara-gara engkau saya berjumpa dengan Rasulullah malam tadi. Gara-garamu aku berjumpa dengan Rasulullah SAW malam tadi. Apa yang Nabi sampaikan kepadamu wahai Tuan? Malam tadi Rasulullah sampaikan kepadaku, kalau engkau ingin aku bantu nanti di akhirat, maka bantu dia, selesai masalahnya. Maka ambil ini duit 500 dinar untukmu, untuk engkau selesaikan masalahmu. Bahagia dia berjumpa dengan Rasulullah gara-gara orang ini. Itu udah berapa duitnya itu? Udah 3.500. Kemudian dia datang ke rumah orang yang dia pinjam duitnya 500 dinar. Diketok pintu rumahnya, dibuka. Orang ini pun memeluk orang tadi. Tuan rumah ini yang dia pinjam duitnya memeluk orang yang meminjam duit itu sambil berkata, terima kasih, gara-gara engkau saya dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Gara-gara engkau aku dapat berjumpa dengan Rasulullah. Malam tadi Rasulullah berpesan, kalau engkau selesaikan hutangnya, engkau halalkan hutangnya, maka aku akan membantumu nanti pada hari kiamat. Maka aku anggap selesai hutangmu dan aku tambahkan sebagai rasa terima kasihnya. Utang selesai, duitnya bertambah jadi berapa itu? 4.000. Utang selesai, duitnya bertambah 4.000. Ini gara-gara apa? Gara-gara banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti apa yang Nabi katakan, idzan tukfa hammaka, kalau engkau hanya banyak berselawat kepada bagi Rasulullah, maka akan diselesaikan semua urusan kita, dicukupkan apa yang menjadi hajat kita. Dan Al-Fakir pernah betul-betul mencoba ini, tahaddusan bin ni'mah. Pernah waktu itu kunci mobil saya ketinggalan di dalam mobil. Kuncinya ketinggalan di dalam mobil, mobilnya kekunci. Itu kira-kira bukannya gimana itu? Ada yang pakai penggarisan, ya kan, dicolok-colok gitu ya. Saya nggak pandai itu. Saya ambil aja kunci apaan aja, saya ambil kunci, kemudian saya colok-colok aja itu, sambil saya bersolawat. Solawat aja saya banyakin. Biiznillah pintunya kebuka. Ini bukan saya yang bohong, ini betul-betul saya betul-betul alami dan saya betul-betul saksikan sendiri. Kunci yang saya pegang bukan kunci mobilnya, saya ambil aja kunci apaan saja, saya coba buka-buka sambil sholawat, terbuka pintunya. Itu janji, bukti daripada apa yang Nabi sampaikan tadi. Idzan tukfa hammaka, selesai urusan kita kalau kita banyak sholawat. Jadi kalau kita punya masalah, solusinya sudah ada. Banyakkan sholawat, selesai masalah, cinta kita bertambah kepada baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sekedar itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Masih ada ceramah yang kedua. Mohon maaf apabila ada keliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.